Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul Karamin, Ma'asyiral ulama al-fudala, Ma'asyiral asatidzah al-kurama, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah. Dan tak lupa yang kita muliakan dan utulan dari haji, Bapak siapa? Bapak Sumarni sekalian. Mudah-mudahan haji Bapak Sumarni sekalian dijadikan haji yang mabrur, sahyan yang masykur, dan tijaratan lan tabur. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, senang rasanya saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di negeri yang jauh. Perjalanan cukup sangat jauh. Saya dari Malang, Jawa Timur. Sebelum ke Johor, saya pergi ke Pineng. Dari Pineng harus melanjutkan ke Kedah. Dari Kedah ke Kulim, kemudian ke Perlis, kemudian balik ke Pineng, kemudian ke Johor. Itu pun tidak langsung ke Johor baru, tapi ke kota Tinggi, yang jaraknya juga tidak dekat ya. Tidak dekat artinya apa? Jauh. Dan insya Allah mohon doa besok pagi saya harus menyeberang ke Batam. Di Batam mungkin 2-3 hari, kemudian ke Tanjung Pinang juga 2 atau 3 hari, kemudian mohon doa pindah ke Dumai. Dari Dumai insya Allah setelah Dumai langsung ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru insya Allah langsung pulang ke Surabaya bandara. Tapi malam itu juga diundang ke Jember. Perjalanan Surabaya Jember naik mobil atau kereta kurang lebih 4 atau 5 jam. Nanti malam di Jember, baru tanggal 8 pagi pulang. Begitu, ini perjalanan itu. Jadi sampean semua bersyukurlah. Tetap di sini, apalagi ke pasar, balik, ya, ke kantor, balik, kan gitu ya. Satu enak. Padahal dikatakan as-safaru qit'atun minal azab. Bepergian itu qit'atun, termasuk sebagian duplikan minal azab, dari azab. Azab itu kan siksa, maksudnya gak enak gitu. Ini mati mawon. Sampai lebih turun nih mati. Dulu dikasih ya, dulu diurus ini.
Ya, namanya Allah mencatat suatu kewajiban bagi kita semua kan. Setiap kita diberi kewajiban masing-masing. Ada yang kewajibannya itu mencari maisha atau harta, mengumpulkan harta. Ada yang jadikan penjaga masjid oleh Allah. Pagi siang malam di masjid itu aja. Tapi ada juga Allah menjadikan seseorang itu ya seperti saya ini. Ini ngerti Madura ya. Ling aja. Orang sini bilang pusing-pusing ya. Tugasnya pusing sampai pusing betulan ya. Tapi begitulah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu begitu. Itu kehidupan di kalangan umat Islam. Rasanya di dunia itu nggak ada loh ya manusia yang bepergian jauh lebih dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Bepergian jauh Nabi. Apa nih? Hijrah itu dekat. Makkah Madinah cuma 500 kilo. Kalau 500 kilo Johor mana ya? Johor Kedah, 500 kilo dekat. Nabi pergi itu sampai ke Sidratul Muntaha. Kapan itu? Waktu Isra dan Mi'raj. Ada orang yang pergi lebih jauh daripada yang dilakukan oleh Nabi. Enggak. Superhero ini apa yang bisa terbang? Superman paling di atas awan, itu pun fiktif cerita itu. Tapi andai kata betul pun, itu tidak sampai melebihi jauhnya rembulan, apalagi maka pokoknya tidak ada yang mengalami Nabi Muhammad tatkala safar, yaitu safarnya Isra dan Mi'raj. Kenapa dikatakan qit'atun minal azab? Pergi itu sebagian dari siksa atau tidak nyaman. Namanya juga pergi. Kalau di rumah, terutama ini ya, yang sudah berkeluarga itu ya, makan teratur, jamnya teratur. Ya, suami istri itu pasti istrinya tahu apa kesukaan suaminya, menunya apa, sudah tertata. Dan suami itu tahu kebutuhan istri itu apa, uangnya berapa yang harus disetorkan, tahu. Ya, sehingga ada keselarasan antara suami dan istri, itu namanya nyaman. Betul? Tapi bepergian, Masya Allah, makan itu kadang cocok, kadang tidak cocok. Enak itu gak pasti loh. Paham ya? Menurut bapak-bapak enak, kadang-kadang menurut saya nggak enak. Menurut saya enak, kadang-kadang menurut bapak-bapak nggak enak. Betul nggak? Karena itu kadang-kadang kita sebagai tuan rumah, kita kedatangan tamu ini, kita suguhi bermacam-macam ini, tapi yang disentuh cuma satu. Menurut kita sebagai tuan rumah, semua hidangan kita suguhkan itu enak. Ternyata kata tamunya yang enak cuma satu, yang lainnya gak disentuh. Kenapa itu? Gak suka saya. Mungkin gak terjadi seperti itu. Sangat mungkin. Kenapa? Karena ada situasi yang tidak mendukung untuk merasakan enaknya, sedapnya masakan-masakan yang dihidangkan. Mungkin karena lidahnya beda. Kalau lidahnya beda, situasi psikisnya tamu itu juga kadang-kadang beda. Ya, maka dikatakan qit'atun minal azab. Tapi pergi itu sunnatul Rasul.
pergi termasuk sunnatul rasul karena Rasul juga bepergian. Maka kalau ada orang pergi niat menjalankan sunnah, dia dapat pahala. Di antara kita akan kenal azab orang pergi itu. Kalau nggak percaya pergi aja bapak-bapak naik darat ya, naik darat mana ya misalnya ke Patani, bisa dari sini ke Patani, bisa ya. Coba pergi ke Patani naik mobil atau naik kereta, di tengah jalan capek ingin tidur, bisa nggak cari katil, cari kasur, cari ranjang? Nggak bisa. Tidurnya di mana? Di mobil, kata orang Jawa sampai melungker-lungker. Betul? Enak mana dengan tidur di ranjang? Enak tidur di ranjang di kasur. Itu namanya qit'atun minal. Tapi pergi itu membawa berkah. Pergi itu membawa berkah. Asalkan niat berpergian silaturahim. Orang yang jalan pergi silaturahim, maka dia sejak dari rumahnya sampai ke tempat tujuan, sampai pulang lagi ke rumahnya, itu Allah mengirim malaikat yang mengintai maksudnya meneliti. Dan setiap langkah yang diketahui oleh malaikat itu dicatat. Niatnya silaturahim. Satu kebaikan dan dihapus satu dosa, kemudian dinaikkan satu derajat di sisi Allah. Itu kalau ada orang niat bepergian silaturahim. Dan orang yang bepergian silaturahim itu fi hifdzillah, di dalam naungan perlindungan Allah. Jadi bapak-bapak, kan rumahnya nggak di sini ya, yang di sini cuma ya tuan rumahnya saja. Kalau pada datang dari mana-mana, itu bepergian bapak-bapak ke sini dan juga ibu-ibu ada nilainya di hadapan Allah. Jangan dianggap saya cuma datang. Udah. Setiap langkah dicatat sebagai pemberian pahala atau tambahan pahala setiap langkah. Kemudian setiap langkah itu juga namanya ghufranul dzunub atau penghapusan dosa. Dan juga setiap langkah itu raf'ud darajat adalah meninggikan satu derajat. Begitu. Karena itu dikatakan orang yang bepergian niatnya baik, apalagi hadir pengajian, ya itu kalau dia mati di jalan, mudah-mudahan kita tetap sehat, aman, tentram sampai pulang. Tapi orang berangkat mengaji ke majelis taklim, naudzubillah dari kok dicabut nyawanya, entah di majelis taklim atau dalam perjalanan. Kan ada orang seperti itu ya. Insiden misalnya, ya, jantungan misalnya, macam-macam. Maka sesungguhnya orang yang hadir majelis taklim kok meninggal, itu sesungguhnya dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang jihad fi sabilillah. Begitu. Saking hebatnya orang silaturahim, apalagi untuk mengaji. Dulu di zaman Nabi itu ada seorang sahabat yang luar biasa, suka pergi jauh. Beliau bernama Sayyidina, sahabat Nabi ya, Zubair bin Awam namanya. Sahabat siapa? Zubair bin Awam. Itu orang yang sangat alim. Beliau mendalami Al-Quran, mendalami hadis Nabi atau wasiat-wasiat Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam.
Namun beliau juga sangat peduli terhadap nasib umat Islam. Bahkan umat Islam ditekan, ditindas, dianiaya, bahkan sebagiannya itu dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Sayyidina Zubair bin Awam itu mempunyai gagasan, yaitu izin kepada Rasulullah agar beliau membawa beberapa orang yang merasa berat hidup di Mekah untuk hijrah yang pertama kali. Itu bukan ke Madinah, namanya Abinisia. Nah, saya nggak tahu itu daerah mana. Dia ada di sejarah itu Abinisia, ya. Atau sebalik saya, Abisinia atau Abinisia. Wah, sudah lama bacanya ini ya, lupa saya. Bahasa zaman dahulu kala. Itu belum mengajak beberapa orang untuk pergi ke sana. Perjalanan jauh, satu negeri. Sayang, pertama begini, pemerintah setempat mau menerima ini kedatangan orang Islam yang hijrah. Kalau sekarang itu namanya mencari suaka politik. Nah, bahasanya begitu ya. Agar dilindungi oleh negara lain karena di negerinya sedang diancam. Kan ada ya, pengungsi itu Pak. Pengungsi sebenarnya sudah diterima, tapi keburu sayangnya begitu rombongan sahabat yaitu Zubair bin Awam ini datang ke negeri lain, di sana sedang bergejolak karena ada pergantian presiden atau apa namanya, pemilu. Ada terakhir pemilu raya di sini ya. Ya begitu. Akhirnya merasa nggak aman juga. Saya di Mekah dikejar-kejar, saya pergi ke negara lain juga ternyata nggak aman. Pada akhirnya beliau bersama rombongan balik lagi ke Mekah dengan berharap bahwa Mekah sudah reda. Begitu ya ikhwan. Namanya siapa? Sayyidina Zubair bin Awam. Kemudian tatkala datang ke Mekah, ternyata situasi Mekah juga kurang kondusif. Maka beliau memutuskan untuk berangkat hijrah ke kota Madinah bersama dengan umat Islam dan juga bersama-sama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya bukan masalah hijrah atau apanya, pergi jauh, pergi ya. Jadi orang pergi jauh itu macam-macam lah niatnya. Ada dakwah, silaturahim, begitu. Nah, demikian juga ya ikhwan, tatkala sudah di Madinah, sehingga Zubair bin Awam itu menjadi pekerja keras. Luar biasa. Saking semangatnya untuk membela Islam, beliau bekerja dalam riwayat sampai rumahnya itu zaman tersebut jadi konglomerat, jumlahnya di Madinah mempunyai 11 rumah. Bayangkan saja. Punya berapa? 11 rumah. Belum di beberapa tempat yang lainnya. Itulah Sayyidina Zubair bin Awam. Kok kaya? Untuk apa itu? Ternyata semua kekayaannya itu dipergunakan untuk membackup, membantu perjuangan Nabi dan juga perjuangan umat Islam yang mulai merangkak. Nah, dari pergi ke Madinah, merasa merdeka, kemudian membangun negara, dan itu termasuk yang dibiayai, disupport oleh Sayyidina Zubair bin Awam. Di samping sahabat-sahabat kaya yang lainnya,
seperti Sayyidina Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Sampai suatu saat Sayyidina Zubair bin Awam ini pergi ke Basra. Basra itu kalau sekarang Syam ya, seperti Syam atau Syria. Itu pun menyampaikan ajaran agama. Jadi orang kaya, alim, dermawan, kiai lagi, gitu ya. Menyampaikan ilmu agamanya sampai ke luar negeri. Pertanyaan saya, kalau pergi ke luar negeri itu namanya bepergian atau enggak? Bepergian. Nah, itulah sebenarnya yang dicontoh oleh para ulama-ulama yang pergi ke beberapa tempat untuk safari dakwah. Ternyata zaman dahulu kala sudah dimulai oleh siapa? Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Adapun masyarakat setempat ya, yang kehidupannya memang dicatat untuk memakmurkan kota Madinah. Di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada juga yang namanya Sayyidina Utsman bin Affan dan masih banyak yang lainnya. Beliau kemudian bercocok tanam. Ringkas cerita, Sayyidina Utsman bin Affan itu mempunyai kekayaan perkebunan dan juga al-mawashi. Mawashi itu binatang-binatang ternak. Zaman tersebut ya ikhwan, namanya kekayaan dihitung oleh banyaknya kebun korma. Di samping kebun korma juga berapa jumlah mawashi, hewan ternaknya. Kalau zaman sekarang kan tidak begitu. Kalau di Indonesia mungkin bisa dihitung dengan kebun kelapa sawit, bukan korma, tapi apa? Kelapa sawit. Bapak-bapak ada enggak ini yang ada ini punya berapa hektar kelapa sawit? Ada? Ada ya? Kalau di sini saya nggak tahu ya. Berapa hektar kira-kira semua orang punya berapa hektar? 10 hektar ada? Mungkin ada yang lebih. Nah, seperti itu gambaran di kota Madinah. Nah, cuma bedanya kalau zaman tersebut kekayaan di samping punya kebun-kebun kurma, mereka memiliki al-mawashi. Arti al-mawashi yaitu hewan-hewan ternak seperti onta, kambing, biri-biri, beberapa mungkin keledai, kuda. Itu hitungan orang tersebut. Semakin banyak domba yang dimiliki, berarti orang tersebut dihitung semakin kaya. Kalau zaman sekarang dihitung berapa mobilnya. Betul? Betul? Satu rumah yang dianggap orang kaya, kalau orang Malaysia, berapa mobilnya? 4, 5, ya. Ada apa saja mobilnya? Oh, Bapak Haji Fulan, kerjanya bagus. Dia berniaga yang berhasil. Punya mobil apa? Pajero, Alphard, apa lagi? Lamborghini, masih lain-lain. Wis katanya. Kenapa Lamborghini kok wis? Mahal ya? Ya itu kekayaan kalau sekarang, betul nggak? Tapi saya nggak tahu ya, apa bedanya zaman sahabat Nabi dengan zaman sekarang terhadap orang-orang kaya. Orang-orang kaya di zaman Nabi hampir mayoritasnya kekayaannya itu tidak dimiliki pribadi, tapi untuk kemaslahatan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman sekarang gimana, Pak? Zaman sekarang, kalau misalnya ada pembangunan masjid, kira-kira orang kaya-kaya berebut, mudah-mudahan berebut untuk menyelesaikannya, gitu ya. Betul ya?
Saya nggak tahu yang punya Lamborghini kan gitu paham atau enggak. Apa dimakan sendiri juga nggak tahu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu bukan orang miskin, tapi orang mampu. Tapi mampunya di zaman tersebut. Karena itu beberapa orang yang disiksa dari budak-budak muslim yang disiksa oleh orang-orang kafir sebagai juragan-juragan budak itu, kemudian oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dibeli budak-budak itu dan dimerdekakan. Harga budak cukup mahal, barangkali zaman sekarang itu seharga onta, berarti begitu. Berapa ya onta ya? Saya tidak tahu ontanya. Mahal kan? Jadi harga seorang budak itu sama dengan harga seekor onta zaman itu. Ya. Jadi kalau memerdekakan budak berarti membeli seekor onta kemudian dimerdekakan menjadi rakyat biasa, umat Islam merdeka. Itu sering dikerjakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai pada akhirnya beliau juga menjadi miskin, bukan karena tidak bisa kerja, bukan karena malas bekerja, bukan, tapi karena uangnya habis dibelanjakan untuk kepentingan Islam. Sampai beliau suatu saat, tatkala Nabi Muhammad SAW memerlukan di dalam dakwahnya itu dana untuk dakwah, maka datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mali laka, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, semua hartaku itu aku peruntukkan untukmu, ya Rasulullah. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Karena itu tatkala Nabi SAW bercerita besok di akhirat, orang-orang miskin itu akan masuk surga pertama kali sebelum orang kaya-kaya. Kenapa demikian? Karena orang miskin itu tidak banyak dihisab, dihitung berapa jumlah hartanya. Gimana mau dihitung? Wong gak punya duit. Masuk? Masuk Pak Eko. Sampai Pak, para sahabat yang kaya-kaya ini juga merasa sedih juga ini. Bagaimana kalau orang miskin-miskin yang masuk surga? Bagaimana dengan kami yang kaya-kaya? Tunggu. Biar yang miskin-miskin masuk surga dulu, yang kaya-kaya antri di belakang. Kok bisa? Ya, mau dihitung dulu. Kalau kita bicara di Indonesia atau di Malaysia zaman sekarang, Pajero misalnya, sama malaikat ditanya, hei Fulan, kamu beli Pajero hutang atau cash? Tuhan, kalau cash pajaknya sudah kamu bayar apa belum? Kalau hutang cicilannya sudah tuntas apa belum? Oh banyak pertanyaannya. Kalau catnya ditanya, ini nabrak atau ditabrak? Itu urusan Pak. Makanya mau masuk surga, nanti dulu urusanmu masih satu Pajero ini, belum Alphardnya ini. Hai Fulan bin Fulan, pemilik Alphard, pernahkah Alphard yang didapatkan dari Allah itu kamu syukuri? Kamu pergunakan untuk ibadah, kamu pergunakan untuk mengaji, pernah atau tidak? Kalau pernah ditulis, alhamdulillah pernah. Kalau enggak, ini duniamu ini ya.
yang menghambat engkau masuk surga, ya ini alfatmu ini. Makanya nggak masuk surga, sulit. Begitu. Karena itu para sahabat ini takut juga, Pak. Yang kaya-kaya itu takut juga. Maka mereka berebut, ya Allah, kalau memang begitu, aku tidak mau ketinggalan. Enaknya orang miskin-miskin ini mau masuk surga bersama Nabi. Tak terima. Ini cerita saya ya, lebih muda ya. Tak terima saya. Terus tanya, bagaimana ya Rasulullah? Biar saya nggak kalah sama orang-orang miskin masuk surga. Nah, kalau gambaran saya, ya hartamu kamu bawa mati aja. Kamu punya Pajero, kamu bawa mati. Kamu punya Alphard, kamu bawa mati. Bila perlu rumahmu, kamu bawa mati. Jangan ditinggal di dunia, itu masalah. Mas, bagaimana caranya? Ya disedekahkan untuk kepentingan Islam. Harta yang disedekahkan untuk kepentingan Islam, maka sesungguhnya harta itu dibawa mati, dan besok harta yang dibawa mati itulah yang akan meringankan hisab hitungan di akhirat, sehingga orang kaya-kaya yang ahli sedekah itu akan berlomba-lomba masuk surga bersama orang-orang miskin. Tak kalah dengan orang miskin. Tapi orang kaya-kaya, kata orang Malaysia, yang kedekut, pelit, cerai dari wong Joy, medit dari wong Joy, bakhil dari wong Irak. Itu repot Pak, masuk surga Pak. Bukan berarti nggak bisa masuk surga, bukan. Ahli ibadah luar biasa, sholat malam, puasa sunnah, semua amalan sunnah diikuti, semua majlis taklim didatangi. Tapi pelit, kedekut, bakhil, medit, cerai. Ini yang menyebabkan diperlambat masuk surga. Antri dulu di mana? Antrinya di padang mahsyar. Antrian panjang Pak, antrian apa? Tahu tidak padang mahsyar? Sudah pernah ke sana? Orang padang mahsyar, sebagian dari mereka itu mohon kepada Allah. Ini saya ceritakan orang kafir ini. Orang kafir di padang mahsyar itu minta kepada Allah. Mintanya begini, ya Allah, kalau Engkau sudah menentukan aku masuk neraka, tolong segerakan aku masuk neraka. Aku gak kuat di padang mahsyar. Jadi padang mahsyar itu lebih ringan daripada di neraka. Padahal neraka jauh lebih panas, lebih menyakitkan, lebih pedih daripada padang mahsyar. Tapi karena orang itu tak kuat hidup di padang mahsyar, seakan-akan lebih baik sudahlah kalau engkau hukum saja, gak usah percobaan gitu. Itu percobaan itu di padang mahsyar. Gitu. Ya apa sih padang mahsyar kabarnya? Ini sekarang ini di Johor kan cukupan musim panas ya. Walaupun hujan tapi daerahnya panas. Jam atau pukul berapa yang paling panas? Di sini pukul berapa? 12 siang. Jam 12
jam 1 itu ya panas-panas. Coba saya mau tanya, ada nggak yang pernah mencoba dari panjenengan yang hadir ini jam 12 siang, 12 siang ya, berdiri di jalan raya aspal itu tanpa pakai sandal atau kasut? Ya. Saya tidak bicara, mohon maaf, tidak bicara aurat, malu, tidak malu, bukan ya. Ini hanya perumpamaannya. Dan dia tidak pakai baju atau telanjang begitu. Berada di mana? Di jalan aspal. Jam berapa Pak? Jam 12 siang sampai jam 2. Ya, di hari yang panas tidak hujan di Johor. Kira-kira kuat atau tidak kuat? Kuat. Tidak kuat. Kenapa? Kakinya melempung. Betul? Apalagi yang tidak hujan. Musim panasnya tidak hujan, Pak. Kenapa? Ya karena pagi panas, panasnya sudah terkena sinar matahari. Jadi memang, ya kalau nutup aurat, sekedar nutup aurat ya, misalnya aurat depan dan belakang ditutup, kita tidak bicara sedang dosa, tidak dosa, cuma ada yang berani tidak berdiri begitu, Pak. Mulai jam 12 sampai jam 2 siang. Tidak ya? Perlu dijajal, coba. Ya besok dicoba. Saya tanya sekarang, panas seperti itu, ini Johor itu khatulistiwa Pak, negeri khatulistiwa. Coba jam sekian itu bapak-bapak pergi ke Saudi, jam 12 siang sana, di musim panas, di sana bukan negeri khatulistiwa, negeri panas, di musim panas. Coba melakukan hal yang sama, berdiri di jalan beraspal, tidak pakai baju dan celana kecuali yang wajib saja misalnya, mulai jam 12 sampai jam 2. Kuat ya Pak? Ini Bapak yang berangkat haji kemarin ini, kira-kira kuat ya gitu? Luar biasa panasnya di sana. Mumet Pak. Saya kan 8 tahun di sana tahu, namanya musim samum, musim panas. Kita di sini, udara di sini Pak, panas Pak. Kita pegang apa ini, dinding ini panas. Namanya apa? Musim samum. Saya tanya itu, jarak antara matahari dengan kita berapa kilo Pak? Ribuan kilometer. Itu pun panas. Ribuan kilo, bahkan jutaan kilometer. Pada masa dalam riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di padang mahsyar itu tanah lapang, dan matahari akan diturunkan sampai sejengkal tangan manusia di atas kepala. Mungkin sulit kalau satu jengkal, saya anggap aja lah. Mataharinya berada di menara masjid yang tinggi Pak. Matahari di situ, sedangkan kita ada di pelataran masjid. Gimana rasanya Pak? Tak terbakar. Itulah padang mahsyar. Karena itu orang kafir di padang mahsyar tidak kuat. Mereka mengatakan, ya Allah, kalau memang Engkau telah menentukan aku masuk neraka, aku tidak kuat di padang mahsyar. Aku pilih langsung aja. Kalau Engkau hukumnya dihukum saja di neraka. Pikiran neraka lebih tinggi daripada padang mahsyar. Karena padang mahsyar sungguh sangat dahsyat. Begitu. Orang kedekut, orang pelit, orang cerai,
wong medhit soge uangnya dimakan sendiri untuk kepentingan sendiri, bukan masalah dosa. Saya nggak mengatakan halal tidak loh. Besok tatkala antri mau masuk surga, katanya stop dulu. Kamu belum selesai perhitunganmu di padang mahsyar. Tunggu. Biar yang miskin yang masuk terlebih dahulu. Begitu Pak. Kecuali yang apa? Yang harta bendanya dibawa gimana cara harta benda dibawa mati? Harta bendanya disalurkan untuk kepentingan Islam, dakwah Islamiyah. Maka harta itu akan dibawa mati dan Pajero, Alphard, apalagi jadi Lamborghini, ya itu ibarat kendaraan besok di padang mahsyar yang dipergunakan masuk surga. Klik AC-nya hidup, nah, walaupun panas pada mahsyar, kena AC-nya Lamborghini, ya sudah nggak jadi panas lagi. Tapi mau nggak misalnya ada pembangunan masjid, musola, pondok pesantren, Lamborghini ku aku jual, aku jadikan sumur, aku jadikan bangunan, aku jadikan untuk menghidupi anak-anak fuqara dan masakin. Siap dah? Betul, siap. Siap bunda? Mana kuncinya? Ayo, wanita, tak bahaya dah. Motor, ya lumayan lah motor. Itu masih dihitung miskin. Makanya para sahabat bergelontangan bumi itu memilih mereka. Sayyidina Umar bin Khattab itu dulunya bukan orang miskin, bukan. Sayyidina Umar bin Khattab itu dulunya orang cukup. Kalau Sayyidina Utsman orang kaya, Sayyidina Zubair bin Awam orang kaya. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab yang semula cukup, akhirnya beliau memilih menjadi Abul Fuqara, pimpinannya orang-orang fakir miskin, semua hartanya dipergunakan untuk Islam. Begitu. Terus apakah Sayyidina Umar bin Khattab itu, mohon maaf ya, meninggal dunia karena kelaparan? Enggak. Apakah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu meninggal dunia karena kelaparan? Enggak. Apakah Rasulullah SAW itu meninggal dunia karena kelaparan? Tidak. Tapi beliau meninggal dunia yang pasti dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, tapi dalam kutip normal, bukan karena apa? Bukan karena kelaparan. Sayyidina Umar dibunuh, kan bukan karena kelaparan kan? Sayyidina Utsman dibunuh, kan bukan karena kelaparan. Ya. Kenapa? Orang yang hidup seperti itu, sebagaimana Rasulullah SAW, beliau bersabda, Inna Rabbi yut'imuni wa yaskini. Sesungguhnya Allah itu yang memberi makan aku dan memberi minum aku, sehingga beliau-beliau itu tidak mati kelaparan, walaupun hartanya disalurkan untuk kepentingan apa? Dakwah Islam. Justru Sayyidina Zubair bin Awam dalam riwayat beliau yang apa ya, royal sekali dalam pembelanjaan untuk kepentingan Rasulullah, kepentingan umat Islam,
semakin lama diberi rezeki yang bertambah sampai rumahnya jumlahnya yang ada di kota Madinah 11 rumah, luar biasa. Rezekinya kembali lancarkan. Ini Sayyidina Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Utsman pun begitu. Sayyidina Utsman bin Affan, beliau yang kaya raya, ada peristiwa yang unik. Itu hebatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Saat itu Madinah dalam keadaan paceklik, kemarau panjang Pak. Sampai seluruh negeri itu air sumurnya habis dan mengeluarkan air Pak. Sumur-sumur. Tapi Allah mencoba umat Islam. Seluruh kota Madinah tidak ada yang namanya air sumur yang mengalir. Subhanallah, ada satu sumur Pak yang tidak kering airnya. Sayangnya sumurnya orang Yahudi. Akhirnya orang Yahudi ini ya, orang Yahudi itu ya licik-licik, pinter-pinter tapi licik-licik. Orang Yahudi melihat umat Islam kekurangan air langsung, wes sumurku tak bisnis, tak dol, 1 ember 10 ringgit, ngoten Pak. Tak melet-melet gitu ya. Wah, ya apa? Terpaksa orang Islam beli pada si Yahudi. Bayaran 1.000 ringgit setiap hari beli air dipakai minum makan 1 apa namanya embernya 10 ringgit. Gimana Pak? Nggak sedih Pak? Pusing Pak, pening. Orang Islam itu pening mikirkan gimana, mau mandi repot, mau ini repot, mau masak repot ya. Apalagi ibu-ibu mau masak, cari air sulit, ya Bu. Yang paling gampang itu ibu-ibu kalau ngobrol paling gampang itu. Ya Bu. Ngobrol maksudnya. Oh, tak ngerti. Akhirnya berjalan. Sayyidina Utsman bin Affan punya pikiran yang sangat luar biasa. Kasihan lihat umat Islam yang beli sumur itu beli air kasihan. Akhirnya Sayyidina Utsman berpikir, oh ini Yahudi ini orangnya kedekut, orangnya pelit, orangnya cerai. Gini aja, mau aku beli sumurnya. Beli 1 timba 10 ringgit Pak. Kalau beli sumurnya berapa kira-kira? 1 miliar. 1 miliar. Hei Yahudi, kamu jangan pelit-pelit. Nggak bisa, ini kan demi masa depanku. Ya sudah, kalau boleh aku beli sumurmu 1 miliar. Itu orang Yahudi masih berpikir, kalau aku dapat 1 miliar tahun depan ini terjadi pakai lagi, akhirnya aku beli sama Utsman. Wah, nanti aku yang rugi. Pinter ya. Ya nggak bisa begitu. Nanti gimana? Ya begini aja lah. Kita berbisnis bersama. Apa? Mitra bisnis. Kata Yudi, oleh mitra bisnis oke lah. Karena masih sama dapat apa? Jatah. Ya, tak habis. Ya apa? Utsman. Ya aku beli separuh berarti 1,5 miliar. Ya apa ini? Gini loh.
kita kan bisnis, ya. Nanti seminggu pertama jatahmu, seminggu kedua jatahku, minggu ketiga jatahmu, minggu keempat jatahku. Aku bayar 1,5 miliar. Katanya si Yahudi, oh bagus juga ya. Jadi Batu Osman ini memang pikirannya ya bisnisnya juga, kata dia. Oke. Ayo Pak, bayar Pak. Minggu pertama orang Yahudi jualan Pak. Air sumur 1 ember 10 ringgit, 1 ember 10 ringgit. Karena Utsman datang ke masjid, kau usah beli Pak, teman tunggu jatah saya saja. Mau diumumkan pada umat Islam. Ya ada 1-2 yang beli ada, karena tidak tahu pengumuman. Kenapa? Pertama, waktu ngaji tidur, artinya nggak dengar pengumuman. Waktu ngaji, ya nggak hadir, artinya nggak tahu pengumuman. Terpaksa beli sama si Yahudi. Seminggu Pak. Begitu minggu kedua diumumkan oleh Sayyidina Utsman. Pertama dia bilang kepada Yahudi, mulai hari ini jatahku untuk jualan. Ya Utsman, kamu jual. Mudah-mudahan laris manis. Ya terima kasih. Akhirnya Sayyidina Utsman diumumkan. Hai umat Islam, siapapun di antara kalian yang memerlukan air gratis, tis, ambil sebanyak-banyaknya, isi tandol-tandolmu selama 1 minggu, jangan sampai lepas. Cari drum-drum, cari tempat-tempat, isi semua. Wah, coba rebutan Pak. Akhirnya diisi oleh umat Islam yang di Madinah ini diisi Pak. Yahudi nggak bisa berbuat apa-apa, haknya Sayyidina Utsman. Kan hari sudah seminggu penuh orang Islam. Orang minggu ketiga Pak, nggak ada orang beli. Nggak ada beli. Maaf ya, aku sudah punya tandon. Sudah tandon maaf. Pusing Pak. Minggu keempat Sayyidina Utsman begitu lagi. Dapat 1/2 bulan habis itu Pak. Ya, nggak ada 1/2 bulan. Dapat 1/2 tahun uangnya Yahudi itu habis Pak. Kan dimakan dikit-dikit kan nggak dapat keuntungan. Artinya Yahudi punya pikiran juga, ini licik. Kalau gitu aku jual semuanya kepada Utsman. Dia pikir dapat 1/2 miliar lagi. Hai Utsman, aku datang kepadamu, aku jual hakku yang separuh itu agar kau beli juga. Nanti sumur itu menjadi milikmu penuh. Tapi Sayyidina Utsman bukan orang bodoh lah, bukan. Siasat bukan. Makanya itu pernah jadi khalifah. Kalau nggak ada siasat, tak mungkin diangkat jadi khalifah. Baik, aku beli. Tapi bukan lagi setengahnya itu 1 miliar. Tidak, maaf. Bukan setengahnya dari 1 miliar, yang setengah miliar. Ya, aku mau cuman yang paling tidak 100.000 lah. 100.000. Lupa bisa. Ya lumayan lah, daripada kamu gak dapat. Oh murah sekali. Ya memang aku mintanya murah. Kalau enggak usah belilah, tetap seperti ini aja. Akhirnya terpaksa si Yahudi jual murah kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Dibelilah oleh Sayyidina Utsman bin Affan menjadi sumurnya Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu dibayar, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman? Beliau mengumumkan, hai umat Islam, mulai sekarang ini adalah sumur gratis, sumur percuma, cuma-cuma,
Gak dijual perbelikan, silakan ambil sepuas-puasnya. Maka sumur itu sampai detik ini bisa dicari dan alhamdulillah saya sudah pernah ke sana dan alhamdulillah saya sudah pernah meminum airnya. Namanya BR Utsman, sumur Utsman bin Affan yang ada di kota Madinah. Hanya saja saya dengar akhir-akhir ini setengah ditutup oleh Wahabi itu, ya akhirnya sulit untuk dibuka. Zaman saya di Madinah tahun 1983 sampai 1986 waktu itu masih dibuka dan kami murid dari Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Makkah Mukarramah masih sering untuk menengok sumur tersebut. 3 tahun saya belajar di pondok cabang dari pondoknya Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki yang ada di kota Madinah, kemudian pindah ke kota Makkah di pondok pusat milik Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki selama 5 tahun. Dan alhamdulillah selama itu pula kami, paling tidak saya sudah beberapa kali menengok sumur atau BR begitu orang zaman dahulu kala. Semua diperuntukkan untuk apa? Islam. Dan luar biasa. Satu-satunya orang kaya konglomerat sampai detik ini adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Kenapa? Karena hartanya dibawa mati. Kenapa? Hartanya dibawa mati. Harta Sayyidina Utsman dibawa mati. Artinya diikhlaskan semua untuk perjuangan Islam. Apa yang terjadi? Sampai detik ini pemerintah Saudi itu mengurusi. Jadi ada anak turun Sayyidina Utsman zaman dahulu kala di zaman modern, kemudian memasukkan beberapa kekayaan atau tanaman korma Sayyidina Utsman, kebunnya itu kasarannya dibangkan gitu loh Pak, kasarannya. Saya nggak tahu prosesnya. Sehingga sekarang ini beranak pinak uangnya Sayyidina Utsman. Gitu. Dititipkan di bank, tiba-tiba berkembang sendiri Pak. Sampai detik ini, dan itu banyak dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang yang ada di sana, umat Islam. Jadi coba ini abang-abang yang pinter main Google ini, klik Google ya. Klik Google kekayaan Sayyidina Utsman bin Affan. Coba kan hadir. Coba bang, dari bang di situ bang. Klik Google ya. Ada tak? Bisa tak? Kekayaan Sayyidina Utsman bin Affan sampai hari ini itu berapa triliun, dan itu dipergunakan untuk kemaslahatan umat Islam. 14 abad yang lampau loh Pak, dibangkan berkembang sampai sekarang berapa Pak? Luar biasa. Artinya harta Sayyidina Utsman bin Affan dibawa mati, disumbangkan untuk kepentingan Islam. Tergantung kita mau di padang mahsyar diperlambat oleh Allah, ya monggo. Mau tidak diperlambat oleh Allah, ayo kita perjuangkan agama kita ini ya. Segala hal yang berkaitan dengan Islam, ayo diperjuangkan. Ada Ustaz, ketemu Ustaz. Ustaz Kiron ketemu. Gimana? Saya bacakan. Saya orang Jawa Pak, gak ngecap kalau ngomong ini Pak. Ada sumbernya. Nanti ngecap Pak. Kecap kan nomor 1 biasanya. Saya gak ngomong gak nomor 1, enggak ada aslinya.
Rekening Utsman bin Affan dikelola Rekening Utsman bin Affan dikelola pemerintah Saudi dengan pembagian yang sama rata kepada fakir dan miskin. Upah pengelolaan hingga harta yang disimpan kembali. Tidak hanya itu, kekayaan dari Utsman bin Affan juga diperkirakan terus bertambah sebanyak 50 juta real atau setara dengan 16 miliar per tahunnya. Kekayaan Sayyidina Utsman bin Affan untuk fuqara dan masakin. Ya, jadi harta yang disedekahkan di jalan Allah enggak habis. Luar biasa. Luar biasa. Karena itu saya tadi kemarin bersalah sehingga di tempatnya Pak Suko ya, artinya membangun apa? Santren ya. Tahfidzul Quran. Ya, Tahfidzul Quran, alhamdulillah. Mari yang punya kelebihan harta disalurkan kepada tempat-tempat pendidikan Islam ya. Biar apa? Simpenan agar tidak lama-lama di padang mahsyar. Saya juga mohon doa restu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebelum berangkat saya ini kata wong Jawa ketiban sampur. Ya ketiban sampur. Wah Malaysia kan ketiban sampur. Aku di Jawa kan ketiban sampur. Ketiban sampur itu gini loh Pak. Tidak pernah berpikir apapun, tahu-tahu diberi sesuatu yang besar. Namanya ketiban sampur. Mau berangkat ke Malaysia kemarin ketemu sama orang punya tanah. Tanah itu tiba-tiba serahkan pada saya, bingung saya. Nah, wong duit gak gablek dari wong Jawa Timur. Uang gak punya ini. Katanya Pak Ustaz, zaman kan ahli bangun pesantren. Udah, ini saya kepingin bangun pesantren, tapi saya juga gak bisa. Saya bukan ustaz, saya ini pedagang biasa. Ini ada rumah, ini ada tanah warisan. Saya sendiri sudah bekerja, ini anak cucu saya sudah mapan semua. Ini kasihan. Ini punya orang tua saya. Sudahlah, aku serahkan pada sampean. Sama bikin aja pesantren. Ya, saya pusing juga diterima, berarti saya mengeluarkan duit ya. Nggih? Gimana? Wong bangun pesantren kan ngetono duit, Pak. Padahal tanah bukan punya saya. Dikon bangun apa uang. Sing oleh ganjaran kono, sing kesel gini. Betul ya? Akhirnya dipasrahkan. Terpaksa bismillah. Nah, sekarang kemarin kami baru bisa menggali sumur. Kalau Pak Suko sudah ada bangunannya, saya masih mengawali Pak membangun sumur, menggali sumur 51 meter baru keluar air bersih. Nah, ini alhamdulillah Ustadz Kirom ini termasuk salah satu alumni dari pondok saya. Barangkali bapak-bapak yang ingin menyalurkan hartanya daripada dihisab di padang mahsyar panjang-panjangnya, mungkin boleh salurkan pada Pak Suko. Disalurkan pada Pak Suko, boleh disalurkan pada saya lewat Ustadz Kirom, boleh ya. Bukan mengikat. Kalau saya bagaimana? Kalau saya kan gini, yang mudah-mudahan salurkan pada saya, berarti saya juga bisa membantu orang lain membangun pondok pesantren. Semua untuk kita, untuk kepentingan kita. Lek capek Pak Suko capek ngurusin gitu-gitu tuh capek. Tapi kalau melihat akhirat, insya Allah capek itu hilang. Kan lelah Pak ya. Urusan bangunan, ngurusin tukang, bayar ini, bayar listrik, segala macam. Lelah dah Pak. Lelah. Tapi mudah-mudahan karena Allah menjadi lillah. Bukan lelah, tapi lillah. Bapak-bapak juga begitu yang pekerja seperti Sayyidina Zubair bin Awam. Kerja itu lelah. Tapi kalau orientasinya nanti aku kaya, nanti aku salurkan kepada pendidikan Islam atau yang semisalnya, insya Allah akan menjadi kendaraanku di surga, maka lelahnya menjadi lillahi ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya kira itu cerita banyak, ketemu dengan panjenengan, serasa saya sudah pulang kampung.
Selasa sudah pulang kampung. Lah gimana ada pulang kampung? Saya dari Pineng, bicaranya orang Pineng ya gitu itu bahasa Pineng semuanya. Begitu masuk Johor ditanya, panjenengan lucu, astagfirullah, ketemu Johor. Panjenengan lucu itu ketemu Pak Bermudi, ya, lucu, ya lucu loh. Sama yang mudik, lo yang Johor, ala bodoh ya ditanya. Jadi banyak mulai nang ini, banyak mulai kampung, ya. Jadi kemauan kalau aku ini pangapunten dan tempat dengan, ya. Cara Jawa nggih. Mbok bilih napa ingkang kula sampaiaken kata ingkang kirang prayogi kula nyuwun agunging pangapunten. Kasih ngertos boten cara Jawa? Kirang prayogi ngertos boten? Ngertos nggih? Ketiban sampur ngertos apa boten? Temen dah. Ngomong tak ketiban sampur pun sampur. Dikira ketiban pentung lagi boten istilahnya. Istilah cara Jawa ketiban nasibnya tiba-tiba berubah karena tidak disengaja. Ya, ketiban sampur. Contoh ketiban sampur itu Mbak Kulo misalnya. Moro-moro dari kerajaan Malaysia datang ke Pulau Medan. Ustaz mau pulang, kilo pakai duit 1 juta ringgit. Ini jenis ketiban sampur. Kalau niatan mulu mau pakai 1 juta ringgit, nah ini ketiban. Kata nggih, maksud oleh bahasa anyar namanya ketiban. Mugi-mugi enten manfaate. Pindah malih nyuwun agung pangapunten ada ma aqulu lakum wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.